Oke, kita kasih mula sejak kemungkinan besar yang lain ada masalah lain ataupun mereka ada komitmen lain. Jadi kita teruskan kelas PDP Music kita. Sebelum itu selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid-murid Cigu, yaitu Brenda, Ashley, Shirna, karena walaupun dalam perintah kawalan pergerakan ini kamu masih lagi bersemangat untuk mengikuti kelas PDP online juga. Oke, kita akan meneruskan pembelajaran kita sebab juga difahamkan mulai minggu hadapan tuh minggu pentaksiran. Itu merupakan minggu-minggu akhir dan sebenarnya kita sudah sampai uh, hampir ke akhir pembelajaran kita sudah. Oke, jadi kita tunggu dulu. Minggu lalu kita belajar hey, hello, hello. Oke. Dan kita tengok. Pada buka surat berapa, Brenda? 74. Tapi itu minggu lalu kita sudah belajar tuh. Ya. 74 kan? Ya, kita mau habis deh nih. Sebab tengok yang lain pun kita sudah belajar. Ada yang sudah kita belajar Si ideal. apa yang ideal? Inovasi yang itu yang improve. Improvisasi. Ya, yang 76. Itu kita belum belajar. Itu Cigu cakap minggu lalu itu kita belajarnya. 76. Oh ya, ada cukup tanda sini. Oke, ada dua yang kita mau kita belajar dulu nih, improvisasi. Oke, improvisasi ini. Oke, selamat datang Feni, baru masuk. Oke, di dalam unit ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengimprovisasikan ide melodi berdasarkan chord. Oke, kita akan mempelajari cara membuat improvisasi melodi lagu dengan mengubah irama asal atau lagu ciptaan kita. Kaidah ini dapat membantu kita untuk membina creativity bagi membuat pengubahsuaian atau penambahbaikan atau pengubahsuaian kepada suatu hasilan. Oke. Jadi sini ada tiga langkah. Oke. Jadi yang pertama, mengenal pasti ruang improvisasi dalam keratan melodi. Oke, jadi kita tengok di sini ya. Kita tengok di sini, pilih not yang sesuai seperti not crochet dan diubah kepada not quiver. Oke, kamu nampak di sini. Kalau kamu tengok di sini, di dalam muka surat 76, nampakah Brenda? Ada not crochet di sana. Ada nga, yang perkataan nga itu adalah not crochet. Dan taman, man itu merupakan not crochet juga. Jadi kita ubah dia kepada
kita ubah kepada quiver. Jadi bunga, kembang bunga 1, 2, and 3, 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and. Lebih kurang begitu. Dia ubah dia punya apa ini? Kalau crochet tu dia ubah kepada quiver. Jadi quiver kalau kembang bunganya kembang. Lebih kurang begitulah selepas dia diubah. Kembang bunganya kembang. Ada perkataannya di sana. Nampak kayak langkah kedua. Menukar irama crochet kepada quiver apabila melodi yang mempunyai lirik diubah. Jadi maksudnya kita tambah satu yang pertama kita menambah note quiver. Kalau crochet tuh kita tambah quiver. Kalau minim tuh kita jadikan dia kalau minim kita jadikan dia crochet, begitulah. Oke. Jadi kalau langkah kedua tuh kalau kamu tengok di sini dia improvisasikan lirik dan irama. Jelas ah? Kamu tengok langkah yang kedua tuh. Dia improvisasikan irama dan lirik. Oke, selamat datang Kisma. Oke, langkah satu dan langkah dua tuh sudah paham kah? Ya, Kisma kita belajar muka surat 76. 76. Oke. Oke, seterusnya langkah yang ketiga. Oke, ini yang paling penting ya, sebab dia ada 3 langkah. Cipta improvisasi irama sepenuhnya dan tulis lirik yang sesuai. Oke, coba jadi kita tengok yang pertama tadi. Bunganya, tamannya, mawarku, ke sini, sampailah di sini, sampailah ke sini. Kalau di atas tuh dia tulis sana sampai ke sini. Kalau jadi yang di bawah dia itu sampailah ke sini. Dia ubah dia punya lirik. Oke. Oke. Selepas itu kamu tunggu di sini yang asal dia selamat kami ucapkan. Lebih orang begitu. Selamat kami ucapkan. Selamat kami ucapkan. Lebih orang begitu dia punya doa. Terus yang bar ketiga kepada Anda semua. Lebih kurang begitulah dia punya irama. Kepada Anda semua. Kayak itu irama dia. Apabila irama dan lirik diubah sesuai, dia jadi begini. Selamatlah kami semua. Kalau di atas selamat kami semua. Begitu kan di atas. Kalau di bawah selamatlah kami semua. Dia berbeza sudah. Kalau di atas selamat kami ucapkan. Itu yang pertama kan. Selamat kami ucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua apabila dia diimprovisasikan dia punya note muka surat 77 ya. Note lamatlah tuh dia berubah sudah. Jadi dia punya improvisasi dia selepas dia diimprovisasikan dan ditambah lirik dan irama dia jadi begini. Selamatlah kami semua. Selamatlah kami semua. Kalau yang pertama selamat kami ucapkan. Kalau yang kedua selamat
selamatlah kami ucapkan. Nah, tat 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 ta. Yang kedua, yang pertama, selamat kami ucapkan. Nah, lebih kurang begitu. Oke, jadi selepas itu yang seterusnya, kepada Anda semua. Itu yang pertama. Apabila dia diimprovisasi irama dan lirik kepada diri Anda semua. Nah, lebih kurang begitu. Kepada diri Anda semua. Nah, dapatan? Kepada diri Anda semua. Yang di atas tuh kepada Anda semua. Yang selepas dia improvisasikan kepada diri Anda semua. Dia macam cepat, tetapi sebenarnya dia oke. Dia lulus sebab dia telah diimprovisasikan. Oke, begitulah teknik dia. Maksudnya, kalau kita ada lirik, kita boleh jadikan not-not yang panjang tuh kita jadikan dia quiver. Kita kalau not dia crochet kita jadikan quiver. Oke? Ikut kesesuaian lah. Oke. Seterusnya buka muka surat 90. Ya. Muka surat 90. Sudah? Tadi sebelum tuh yang tadi itu ada apa-apa soalan kah? Ada tiga. Ya. Kalau macam satu lagu kita buat macam riff and run macam tu termasuk improvisasi juga kah? Contoh? Contohnya Contoh macam apa? ada satu lagu kan? Cikgu suruh saya nyanyikan nih. Ya, coba. Macam itu apa lagu? Oke, ya cukup paham juga soalan kau itu. Improvisasi ini bermaksud, ini cukup bagi jelaskanlah, improvisasi ini maksudnya lagu asal. Maksudnya kita ada lagu asal. Contohnya macam lagu asal dia selamat hari raya. Lebih kurang itulah. Juga ambil 2 bar aja. Selamat hari raya. Ini lagu asal lah, bukan lagu kamu. Ini lagu asal, lagu yang ciptaan orang lain. Selamat hari raya. Itu dia punya lagu asal. Tapi apabila kamu buat improvisasinya selamat mat tuh kan kamu kasih jadi dia selamat mat tuh kamu kasih jadi dia selamat mat bang, lebih kurang dia kamu buat dia crochet kah sebab jadi selama contohnya selamatku, selamat kau hari raya, itu contoh lah, tapi lirik yang cukup begitu tidak bagus, tidak betul. Jadi kamu kena cari lirik dan melodi. Lirik tuh paling penting supaya dia ada maksud. Yang kedua, melodi dia kena tambah. Jelas, Brenda? Oke. Ada apa-apa soalan lagi? Sebelum kita teruskan. Jessie Rina. Oke, tidak lagi kan? Jessie, kau dengar kan? Tadi kita belajar tentang improvisasi ya. Jessie Rina, yaitu muka surat 76. Sekarang kita buat pembelajaran muka surat 90. Sebenarnya mau habis sudah kita pembelajarannya. Oke. Yaitu musik klasikal India. Oke. Musik klasikal India ini merupakan yang berasaskan kepada zikir dan ratib, yaitu keagamaan lah.
Oke. Musik kuil dan musik rakyat, nah itu merupakan musik klasikal India yang biasa kita dengar di kuil-kuil kan. Jadi musik ini merupakan antara musik yang tertua di dunia yang telah muncul 3.000 tahun dahulu. Oke, jadi negara India ini merupakan tamadun yang antara tertua di dunia. Selain pada tamadun Indus, tamadun Cina, tamadun India ini merupakan salah satu tamadun yang tertua dan masih wujud sampai sekarang. Kalau kamu pergi negara India, kamu akan nampak kuil-kuil dia yang beratus ribu tahun sudah kewujudan dia. Kalau macam di Cina, kita akan nampak tembok besar Cina yang menjadi sejarah kepada negara dorang. Jadi kalau di Malaysia ini belum ada lagi tamadun yang begitu apa ini, yang begitu tua berbanding dengan tamadun-tamadun uh, di negara India dan di negara Cina. Ya, jadi itu jadi sebab itulah kenapa di negara India ini mempunyai uh, quality music yang tersendiri. Dia ada musik yang tersendiri. Maksud cikgu, diorang ada sistem musik daripada turun temurun, yaitu generasi kepada generasi. Oke, musik India ini sudah sebenarnya telah muncul 3.000 tahun dahulu. Bayangkan 3.000 tahun dahulu, berapa kali kita hidup? Tidak semestinya lah, sebab kita hidup satu kali jangan. Tapi bayangkan kita punya umur manusia nih, kalau dalam paling lama pun satu orang tuh boleh hidup selama 100 tahun. Nah, jadi berapa lama sudah 3.000 tahun? Oke, jadi apabila Kesultanan Islam Delhi mula bertapak dan berkembang di utara India pada kurun ke-12, musik klasikal India terbagi kepada dua, yaitu musik Hindustan di utara India dan musik Karnatak di sebelah India. Perkembangan pengaruh Islam di bahagian utara India telah membawa masuk pengaruh musik dari Arab dan Parsi. Pengaruh musik ini telah bergabung dengan musik klasikal India yang asli. Oke, ini merupakan pengaruh daripada musik klasikal asal India. Itulah kenapa kalau kamu dengar musik-musik daripada India ini ada bermacam-macam versi, bukan satu saja. Oke, apalagi yang berada di di kuil-kuil, dorang ada ritual ataupun upacara keagamaan dorang sendiri. Oke, itulah kenapa dorang ada serunai, dorang ada morsing, tabla, kanjara. Itu merupakan alat musik yang mereka telah amalkan sejak ribuan tahun dahulu. Sebab musik tersebut sudah lama ada. Sebelum cikgu ada, sudah ada itu musik. Oke, di tanah Melayu, musik Kartana dibawa oleh guru-guru musik dari India dan diajar kepada penduduk-penduduk tempatan berketurunan India. Oke, jadi ini sebenarnya musik Kartana ini telah dibawa masuk oleh orang-orang asli daripada negara India. Oke. Di samping itu, musik Kartana masih terpelihara dan dipersembahkan di persatuan institusi swasta. Okay. Badan-badan ini menaungi pengajaran musik instrumental, vokal klasik India dan dipersembahkan konsep-konsep musik dan tarian drama India. Ini dia punya perkembangan. Oke, cara persembahan dia. Dalam musik Kartana terdapat 3 bahagian dalam setiap persembahan musik, yaitu ragam, talam, palvali, dan dalam ketiga bahagian ini teknik improvisasi sering dimainkan ataupun dinyanyikan. Oke, jadi tadi kita ada belajar tentang improvisasi. Improvisasi ini adalah yang macam cikgu cakap tadi, melodi asal telah diubah sesuai.
Oke. Oke, teknik improvisasi ini amat penting dalam klasikal India. Dalam sesuatu persembahan musik, hanya satu raga atau lebih dimainkan atau dinyanyikan. Raga merupakan bahagian pengandalan dalam satu raga. Talam pula merupakan suku kata irama yang diimprovisasikan yang sama. Sementara Falbari merupakan lagu yang dimainkan atau dinyanyikan dalam raga tersebut. Oke. Oke, nanti kalau sempat kita akan kalau sempat kamu boleh tengok di dalam YouTube lah macam mana itu musik orang. Sebab ini kita belajar sejarah dia saja. Oke, alat musik. Ini merupakan alat musik bagi apa ini? Musik Kartana. Oke, musik Karnatak. Karnatak. Musik Karnatak. Cukup pun belum pernah dengar lagi. Oke, alat musik dia kardofon itu biola. Kardofon ini maksudnya alat musik yang digesek ya. Kordofon ini alat musik yang digesek. Lepas itu aerofon ini merupakan aerofon merupakan alat musik yang menggunakan angin. Yang ketiga, idiofon. Oke. Idiofon ini merupakan alat musik yang dipukul dan menghasilkan bunyi macam bunyi gong, itu ya idiofon. Tapi di sini macam cikgu belum pernah nampak lagi di alat musik ini. Gatam dan morsing. Kalau kita punya alat musik idiofon itu adalah gong. Tapi kalau ini tidak tahu macam mana cara dia dimainkan. Oke. Membranofon. Oke, ini macam yang cikgu sebut selalu. Membranofon ini ialah alat musik yang diperbuat daripada kulit binatang yang dipukul dengan menggunakan kulit. Oke, yaitu terval, mirdagam, dan kanjira. Ini merupakan alat musik membranofon. Oke, begitulah rupa dia. Oke, fungsi musik digunakan sebagai ritual. Macam yang cikgu cakap tadi, dia digunakan sebagai ritual. Jadi digunakan di dalam kuil-kuil. Digunakan ritual, persembahan kebudayaan musik dan klasikal dan perfilman. Jadi ini banyak sekali terdapat di dalam banyak sekali terdapat dalam film-film India. Oke. Tabla merujuk kepada ukuran massa atau irama dalam musik klasikal India. Tabla mengandungi beat-beat tertentu. Sebuah tabla diulangi pada keseluruhan lagu dan merupakan asas untuk menyusuri rentak dalam lagu-lagu tersebut. Tabla tertentu terdiri daripada beberapa beat dan kiraan. Tabla terdiri daripada beberapa set kiraan, antara kiraan yang biasa di musik klasikal India ialah 6, 8, 5, 7, dan 12. Oke. Tabla pula. Tabla. Oke, tala. Oke, musik India menggunakan raga untuk menghasilkan melodi. Raga ialah asas penciptaan sebuah melodi. Oke. Ada dua elemen musik sini yang cikgu paham di sini, yaitu melodi kita menggunakan tala. Oke. Kalau irama ini, kalau dalam musik India dia menggunakan raga.
Oke. Kalau kamu tengok di dalam gambar raja muka surat 90, kamu tengok gambar raja muka surat 90, dia punya gambar raja ini adalah contoh persembahan yang mereka gunakan, dan alat musik dia ini kamu tengok. Dia menggunakan apa ini? Tawil, yaitu alat musik membranofon. Lepas itu dia menggunakan tambura, yaitu alat musik yang dipetik ataupun digesek. Selepas itu alat musik aerophone, dia cikgu tengok sini dia gunakan Venu, dan sekali lagi dia gunakan alat musik membranophone di sana. Jadi dorang ini adalah kombinasi antara persembahan musik di India. Oke, suka untuk cikgu bagi tahu kalau di India ini alat persembahan alat musik yang paling penting ialah membranophone. Sebab dorang memerlukan rentak beat. Oke, nanti cikgu coba cari alat musik macam cara persembahan dia. Sekejap cikgu cari dulu di YouTube. Cikgu mau kamu dengar. Ya. Cikgu, Ya. kita ada exam juga kah? Oh ya, ada. Yang midi. Sampai si Nur Eliza kan ini. Ya, kita ada exam. Cikgu sudah buat. Nanti kamu ambil tuh kertas di di sekolah. Oke. Kamu dengar kah? Tidak. Kamu dengar kah yang Dengar. cikgu? Kita coba cikgu kasih play lagi ya. Dengar, Cikgu. Oke, cikgu kasih ini bunyi dalam 1 menit. Kamu dengar ah? Cikgu tidak dengar apa-apa. Tidak apa-apa kan ada dengar Cigu. Tidak kamu dengar? Tidak, diam aja tadi kami dengar. Allah. Oke, jadi cikgu bagi link dia. Kamu boleh dengar sendiri ya. Kejap. Cikgu bagi link dia di dalam. Sebab mungkin cikgu rasa ini apa ini? Google ini Zoom dia tidak dapat support bunyi yang ada di laptop. Oke, cikgu bagi dia punya link di dalam, cikgu sudah kirim di chat. Jadi kamu boleh dengar. Nantilah kamu dengar. Cikgu sudah bagi itu. Oke, jadi kalau di dalam musik Hindustan dan musik klasikal nih, dia punya musik dia macam mana cikgu mau cakap apa? Ya macam cikgu cakap tadi, sebab kamu tidak dengar, Pak. Kalau kamu dengar, cikgu beri ulas. Oke? Dia punya
musik utama dia ialah membranophone yang macam cikgu cakap tadi itu. Okay. Lepas tu kadang-kadang musik membranophone tu akan disahut oleh seorang manusia. Okay. Musik membranophone tu akan disahut oleh seorang manusia. Contohnya macam dia pukul dia pukul apa begini. Jadi ada orang yang akan menyaut dengan menggunakan suara. Jadi kamu boleh dengar tuh, ada yang cikgu link yang cikgu bagi tadi itu, kamu boleh dengar. Oke. Okay. Oke, ada apa-apa soalan nggak setakat nih? Oke, dah. Oke, coba buka surat 94. Oke. Ini imbasan ya, sebab ini kita sudah belajar dan kemungkinan ini soalan ini keluar cikgu rasa. Macam keluar. Cikgu lupa sebab cikgu ada buat 4 set soalan, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Jadi cikgu tidak tahu mana satu yang cikgu harus keluar, tapi macam cikgu rasa ini ada cikgu harus keluar nih. Oke. Chord premier dalam nada F major dan D minor. Kita sudah belajar chord major, chord minor. Jadi ini adalah dia punya chord premier dia. Contohnya macam scale C major. Okay. C major, chord 1 dia ialah C major. Chord 4 F major. Dan chord 5 dia G major. Senanglah bah. Senang cerita dia punya konsep dia kan. Lupa. Paling senang konsep dia begini. Untuk meja C. Oh ya, tidak terang di pen, sama ke pen. Oke, paling senang konsep dia begini. C, D, E, F, G, E, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nampak nih ya. Jadi chord premier dia 1, 4, dan 5. C major, F major, G major. Jelas ya? Jadi kalau di dalam G major, G lah, G, A minor, B minor, G, A, B, C major, D major, D, E minor, F sharp, diminish, F sharp diminish. Beginilah. Jadi dia punya konsepnya begini. G major, C major, dan D major. Itulah dia punya chord
Code Premiere dia. Jelas bahkan? Sebab ini kita sudah belajar. Kita imbas kembali saja. Manakala kalau di dalam minor pula, code 1 dia minor, code 4 minor, code 5 dia major. 1, 4, 5. Kalau code premier ni asal sebut code premier, code 1, code 4 dan code 5. Code 1, code 4 dan code 5. Kalau minor, major. Kalau major. Begitu. Oke kan? Oke, saya rasa rasanya sampai di sini saja kita punya pembelajaran. Sebab kalau cikgu kasih teruskan pun tidak sudah. Kita sebenarnya habis sudah ini. Pembelajaran musik kita sudah berakhir. Dan kalau ada pun kita akan belajar, kalau kita ada pembelajaran minggu hadapan, kita akan belajar tentang, kalau ada pembelajaran minggu depan, mungkin kita akan buat latihan-latihan musik biasa saja. Tentang nota-nota penting yang terdapat di dalam buku teks pendidikan musik tingkatan 3 sudah habis. Oke. Jadi ada apa-apa soalan kah semua sebelum kelas kita berakhir? Ada berapa orang sebenarnya? Kisma, Brenda, Ashley, Fanny, Jessirina, Penny, Nur Aliza. Ada soalan kah? Semua perempuan loh, tidak lelaki. Heran juga. Cuma satu orang jalan lelaki nih. Orang semua pemalas tuh cikgu. Oh, tidak apa. Ya, cukup soal untuk cukup bagi tahu. Mungkin kamu tidak tanya, cukup kasih tahu lah. Telah diputuskan di dalam masyarakat, dia ada 100 markakan dalam pemeriksaan tersebut. 30% ini adalah pentaksiran pemeriksaan penggal pertama. Jadi maka kamu pemeriksaan penggal pertama juga akan ambil daripada 30%. 30 marka yang seterusnya ini ialah pentaksiran bilik darjah PT kamu. 30%. Lepas itu 30% lagi ini adalah pemeriksaan hujung tahun. Yang kertas exam yang cukup bagi itulah. Dan 10% ialah kehadiran kelas kamu. Jadi kalau kamu punya kelas, kamu hadir di dalam setiap kali dalam kelas online yang kamu ikuti ini, juga akan bagi full mark 10 markah. Nah, itulah kelebihan kamu yang tengok ni kelas PDP online cikgu bagi. Oke, kamu dapat 10 markah percuma. Kamu hadir sejak tengok cikgu bercakap, 10 markah lah kamu dapat. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Adakah? Ya ada. Ashley, Penny, Jessirina, cikgu belum dengar ada suara kamu nih. Cikgu Ada? dengar suara saya jangan. Tidak Nah. cikgu. Ya. Kalau begitu kelas kita berakhir di sini. Kalau tidak apa-apa lagi dan Terima kasih. kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan kalau ada kelas lagi. Kalau ada kelas kita akan buat latihan-latihan di dalam buku teks tersebut. Kalau tiada, kamu jawab exam lah itu. Oke? Oke, terima kasih kelas. Bye-bye. Bye cikgu. Bye. Bye, Fanny. Bye bye. Cikgu bye-bye ya. Cikgu bye-bye Bye-bye. saya lagi. Ya, bye Kisma.